gue mendengarkan masukan para netizen lah. Nah, mereka mau local pride banget. Oke, 2022 kita bikin di lokal semua dan kita udah dapat vendor need-nya, kita udah dapat pabrik yang bisa, dan kita juga udah bisa lah untuk kuantitinya segala macam kayak gitu. Dan ya tunggu aja maka 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Herozikin di channel Top Score TV di edisi Topcast. Ini adalah edisi pertama setelah gue operasi. Jadi bintang tamunya, pembicaranya akan cukup spesial dan kita akan berdiskusi cukup dalam. Di depan gue ada Hashim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama lengkap lu siapa sih? Nama lengkap gue Bang Muhammad Hashim Asyam Bang. Pertama gue mau terima kasih dulu nih sama lu nih. Lu lagi habis operasi langsung. Iya. Buang-buang apa istilahnya kayak mau lah kesini lah gitu. Lah kan lu yang mau kesini, ini kan di markas gue gimana? Iya. Nah jadi makasih sih udah datang. Siap. Diskusi kita di podcast itu sebenarnya udah direncanakan sebelum gue operasi ya. Iya, cuman betul. Satu dan lain hal lah. Lu sibuk banget kan, gue hubungin, wah gue lagi di Prancis, gue lagi di Jerman gitu, gila emang. Malah di Depok. Oke, nah jadi buat yang belum tahu siapa ini Hashim, lihat di topinya, beliau itu adalah pemilik founder dari Zetro Sports. Yoi. Founder dan CEO dari Zetro Sports. Oh iya, pemilik, CEO, founder, CFO, tukang kirim, semuanya pokoknya lu ya. CEO kan Chief Everything Officer. Everything. Gua semua yang ngerjain lu One ya. man show, bro. Tapi lu Zetro atau Zetro Sports sih? Itu kan di topi lu Zetro doang tuh. Jadi sebenarnya tuh namanya Zetro sih Bang. Cuma Zetro Sports tuh kayak ya biar kedengaran sportsnya aja gitu. Kadang orang tuh suka bingung kan nih brand apa sih sebenarnya. Jadi ya kita ngasih tahu lah kalau Zetro nih adalah sebuah brand sportswear kayak gitu sih. From zero to hero. Itu singkatannya Zero to Hero tuh. Sesuai dengan perjalanan kita kan. Kelas. Kita akan menceritakan perjalanan lu, tapi sebelum itu gue akan nyebutin sponsor dulu nih. Sans. Topcast mah udah punya sponsor, boy. Zetro boleh masuk kan? Buset. Boleh lah. Boleh. Masa iya nggak boleh? Jadi di depan gua ada DJ Sports. DJ Sports ini adalah spesialis custom jersey. Jadi lu udah mulai bikin jersey belum sih? Belum ya. Nah, tapi kemarin gue sempat ngeliat buat foto-foto doang ya, baru buat foto-foto doang. Iya, jadi itu sebenarnya juga bukan yang fokus kita banget sih. Karena aparelnya belum ya? Iya, aparel belum ya. Ya sekedar aja ya. Iya. Dan sekedar pemanis buat foto-foto, masa iya bajunya baju brand lain gitu kan? Iya, kan nggak mungkin kan. Benar. Nah ini ada DJ Sports. Dia gue kenal sama ownernya. Mungkin lu juga kenal kayak Mas Dimas namanya. Ada di grup. Ada di grup ya, Mas Dimas. Itu menjual puluhan ribu dalam tahun 2021 tuh jersinya dijual puluhan ribu. Gila ya? Gila. Gue aja belum nyampe tuh puluhan ribu gue jualan sepatu. Beneran. Ya, nanti kita ngobrol. Kan gue lagi sponsor sekarang. Udah spoiler aja loh. Yang berikutnya ada Rhino Flex. Tahu nih gue. Nah lu tahu kan? Nah ini inilah big player lah. Dia adalah jadi kalau misalkan lu nyari Polyflex buat di print di topi lu tuh. Nah itu juga bisa pakai Rhino. Jadi kalau misalnya teman-teman yang para entrepreneur seperti Hashim yang pengen mulai jualan jersey atau apapun yang ada Polyflex-nya, langsung aja hubungi Rhino nanti langsung aja ke Instagramnya. Oke. Kita mulai ya. Sponsornya 2 doang nih. Iya baru 2. Baru 2. Ini juga udah bagus banget. Iya. Makasih loh. Nah, gua tahu Zetro itu 2017. 2017 kalau 2017. Gua kan jualan 2017 tuh Bang. Oh 2017. Jadi jualannya awalnya kan ini sebelum gua kenal Top Score gitu kan. Iya. Jadi awalnya 2017 itu gua jualan online lah via line kayak gitu. Awalnya kerja sama. Tapi udah jualan sepatu. Jadi emang awalnya gue itu emang cita-cita gue mau bikin brand sepatu futsal dari gue SMA. Oh gitu? Itu cita-cita lo? Cita-cita gue. Keren. Karena gue kan dulu sekolah di SMA Lab School ya. Dulu Lab School yang samping UNJ tuh. Iya. Nah, waktu itu anak orang kaya berarti lo ya? Enggak, semua anak Lab School tuh kaya kecuali gue.
Jadi sepatunya keren-keren lah. 2011, 2012, 2013 itu sepatunya keren-keren kayak ya Ronaldo yang Mercurial segala macam. Gue lihat ya gue passionate sama sepatu, lihat itu kan itu keren dan juga ya tapi gue gak punya duit. Gue cuma bisa gambar gitu. Dan ketika gue gambar-gambar sepatu itu, gue juga ngeliat kisahnya si Kevin Plank Under Armour tuh gak sih? Dari situ ya gue cobalah gue membuat sepatu futsal gue. Tapi gue baru kesampean bikin itu pas kuliah bang. Pas 2017. Kuliah di mana? Di Trisakti. Gue UI reject gue. Oh ditolak UI. Iya. Oh iya. Ya gak usah curhat juga. Kayak gue dong gak pernah daftar UI. Tapi gue nikah sama anak UI setidaknya. Yoi ya. Mantap. Cariin gue dong anak UI. Cariin gue. Iya. Ntar ke situ aja. Gue lagi pada gak di kampus. Gak ada. Gak ada kampus. Oke 2017. Iya jadi 2017. Awalnya via line. Tapi sepatunya udah lo bikin sendiri? Sepatunya gue nyari. Jadi gue awalnya gue cari kan gimana cara gue bisa bikin sepatu gitu. Gue hubungin, ya itu semua pabrik-pabrik gede di Tangerang itu gue hubungin, cuma ya lu tau lah kan pasti ditolak gitu, karena ya ini siapa sih bikin sepatu cuman dikit dan nggak terkenal juga. Akhirnya ya gue coba cari pengrajin sepatu futsal KW di Cibaduit kan banyak tuh. Ya udah gue samperin, gue tanpa pengetahuan tentang apapun tentang sepatu. Gue cuma bilang bang ini desainnya begini tolong bikinin. Dan dia juga gak dia cuma mau bikinin doang. Dia gak mau nyariin material lah. Jadi gue yang nyari dari Cibaduit segala macem. Gue bikin ke dia. Jualan di line 150.000 laku. 150.000? Iya iyalah 150.000. Gitu berapa kali berapa produksi pertama kali jumlahnya berapa? Gue bikin jadi gue ingat banget waktu itu gue modalnya sekitar 6 juta lah ya. Gue bikin Zeto tuh modal gue 6 juta. Gue dapat 50 pasang sepatu. Oh. Kayak gitu. Berarti satu sepatu sekitar berapa? 100.000-an kali ya? Enggak dong. 6 juta dapat berapa? 6 juta dapat berapa? 50 pasang. Iya benar. Sekitar 100.000-an. Iya kan? Benar. 6 juta dibagi. Kok goblok sih gue? 6 juta dibagi berapa? 50. Iya. 6 juta 120 lah. Iya. 120. Iya 120. 120 ribuan kan. Yang bener. Ya udah. Coba. Iya. Terus 120 lu jual 150. Iya, jadi ntar gue cek dulu. Takut salah gue. Ini podcast yang nonton orang-orang pinter masa gue berapa? 6 juta. 6 juta dibagi 50. Bagi 50 ya benar 120.000. Iya kan. Bukan pengusaha. Iya, goblok gak bisa ngitung. Jadi 120.000 lu jual 150. Iya, karena gue waktu itu kan basic gue kan gue bukan pengusaha kan. Gue cuman kayak istilahnya ya gue bikin sepatu nih, ada yang beli juga udah syukur gitu. Ya gue suka aja dan gue nggak terlalu mikirin yang profit harus gimana. Iyalah, anak orang kaya mah begitu. Bukan tipenya. Anak orang kaya juga. Lu tau gak gue 6 juta dari mana? Dari mana? Gue punya motor dulu Honda Speci gue jual itu. Oh. Iya kan jadi gue bukan anak orang kaya bang. Oh gitu ya. Honda Speci dijual ya. Laku 6 juta tuh ya? Laku 6,5. Gue pengennya buat bensin ke sono. Oke. Jadi lu jual motor buat beli bensin. Iya. Bener gak? Iya. Nah, terus bensin mobil kan? Iya bensin mobil. Iya oke. Nah terus ya udah dari situ. Tapi lu udah pernah lihat belum sih sepatu itu emang kalau gue lihat sepatu Zetor pertama tuh menjelek banget sih. Gue lupa. Tapi kayaknya nggak jelek-jelek banget sih. Udah ada pylonnya belum? Belum. Jadi emang semuanya itu standar basic KW lah ya. Iya kayak basic pengrajin KW maksud basic pengrajin KW. Jadi kita itu bikin sepatu nggak ada tulasnya, nggak ada bikin pola gaji segala macam itu nggak ada, dan literally dari gambar 2 dimensi langsung bang bikinin kayak gini. Abangnya motong pakai gunting, kagak pakai cutting dice gitu-gitu. Iya, ya kan rumahan. Iya kan rumahan kan. Itu sebelum kenal Top Score jualannya di line. Oke. Gitu. Terus 60. Abis itu berapa lama tuh abis? 50 itu habis iya 50 sorry. Sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan, oke. Gua waktu itu ngiklan cuman di akun line Plesetan Bola, tau gak lu? Oh ya Flashball. Tahu gua, tahu. Oh dia punya line dulu. Iya kan. Iya yang bisa blast. Yang iya. Line ad. Itu juga anjir diketawain gua sama netizen Flashball aja. Kenapa emang? Sepatu apaan nih gitu. Ya tipikal netizen lah. Iya kayak ya emang gitu banget. Cuma waktu itu ya sebagai brand baru lu nggak punya istilahnya nggak punya bargaining power yang gede ya, of course dari harga kan kayak gitu. 150.000 tuh lu cuman margin 30.000 men.
Iya, 30.000 dikali 50 cuma 1,5 juta margin lu. Honda Spacey lu bensin cuma 3 kali dapat yang ngisi PP. Wah, rugi lu. Di awal aja udah rugi lu feeling gua. Tapi bukan masalah untung rugi ya di awal. Untungnya kita lihat ternyata ada loh yang mau beli gitu. Ya, amatir lah ya, masih amatir lah. Yang penting maksud gua, yang penting ada demand-nya ternyata ya, ada yang mau gitu ya. Iya. Nah, oke. Dari 50 terus lu apain? Dari 50 itu ya gua bikin lagi 50 lagi. Oke. Tapi sambil marketingnya ya gua kencengin juga. Dan tapi gua tuh mulai naik naik banget sih. Masa mulai dikenal? Mulai dikenal itu. Ya, lu harus pede dong sama brand lu, nggak boleh begitu. Terus ketika gue mulai naik itu ketika gue udah mulai masuk ke toko-toko online gitu. Oke. Toko online yang pertama kali lu masukin siapa? Boleh gue sebut gak sih? Nggak apa-apa. Tapi bukan Top Score. Nggak apa-apa. Brandon Sport. Oke. Jadi gue inget banget itu 2018. 18 awal. Jadi waktu itu gue udah pindah. 2018? Iya. 2018 awal gue udah pindah. Gue nggak bikin di Cibaduyut lagi karena ya menurut gue nggak bagus lah gitu dan terlalu jauh. Jadi gue cari-cari pengrajin di Cikupa, Tangerang. Dari situ ya yang Alpha itu tuh nggak sih lu? Iya tahu. Yang pernah ada di Top Score kan. Iya gue masuk ke Brandon. Awalnya ke Brandon. Nah, Brandon kan lumayan banyak ya. Banyak followersnya. Kan. Jadi ya ngenolong juga, dan akhirnya dari situ gue juga cari, dan gue lihat ternyata kerja sama toko ini ngebantu ya, kayak untuk dari segi marketing kita juga nggak harus terlalu banyak keluar budget dan diposting sama dia ya kan, dapat edifikasi juga, di endorse kan, jadi kan secara nggak langsung kan. Dan itu gue ajak konsinyasi Brandon, terus gue cari-cari juga tuh ya nemu lah Top Score ya kan, kandang bola sport dulu, Sportways ya namanya. Kandang bola masih. Ya untungnya welcome sih para ownernya kan, kayak lu juga gitu. Jadi seingat gue sebenarnya gue duluan yang ngubungin lo. Dulu ada namanya Hafiz, gue suruh ngubungin Fiz, coba hubungin Zetro deh. Oh iya. Mungkin dulu tuh sepatu lo warnanya biru, yang warna biru sebelum yang Alpha. Apa sih namanya? Zetro Alpha. Sebelum yang Alpha ada nggak? Oh ada, tapi Alpha juga namanya, juga bukan Alpha juga, tapi Alpha yang series pertama gitu ya. Iya, Alpha series pertama. Itu yang ditaruh di Brandon itu yang gitu? Enggak, bukan, yang ditaruh di Brandon Alpha series kedua. Alpha yang series sudah bagusan gitu ya, yang ada di Top Score waktu pertama itu yang ada di Brandon. Oke. Tapi gue udah ngubungin lu dari dulu. Ingat gue ya, itu Hafiz yang gue instruksin. Gue nggak tahu ya di reply atau enggak, tapi pokoknya nggak ada feedback. Akhirnya nggak lama lu akhirnya jualan aja di Top Score gitu kan. Yoi. Nah itu pun Top Score dulu masih satu ruko atau udah ruko yang tengah? Wah gila sih, gue lihat Top Score sekarang udah gede banget nih. Dulu pertama kali datang ke Top Score tuh cuman satu ruko doang kan, satu. Lu dari awal emang di situ bang? Apa gimana? Ya enggak, ya bukan saatnya dah ngomongin gue lah. Nih saatnya ngomongin lu dah pokoknya. Kan ngobrol aja. ya sama-sama lah, maksudnya dari kecil gitu, dari kecil terus akhirnya sekarang 4 ruko gitu. Iya, jadi gue inget banget tuh, gue waktu itu ketemu lu kan, lu masih gembel. Masih gembel sampai sekarang nih. Ya enggak, lu harus pede dong sama diri lu. Lah enggak apa-apa. Iya juga ya. Ya kurang lebih masih sama lah kayak sekarang. Cuma emang dulu agak lebih gembel aja dah. Bangke. Iya kan. Nah kita ngobrol tuh di depan ruko lu, gue inget banget. Gue bilang bang, gue mau konsinyasi nih ke Top Score gitu kan. Kata lo ya udah boleh gini. Ya udah kita coba jualan kan tuh di Top Score, dan ternyata ya ngebantu juga gitu. Dan belum jadi YouTuber gue tuh ya? Belum ya. Ketika ya gue inget banget dah, gue baru pertama kali kenal lu udah ngasih gue nasihat bisnis bang. Oh iya, gue orang baik gue, tapi salah atau enggak tuh nasihatnya? Nasihatnya gini, bisnis itu harus seperti membesarkan anak, kata lu kan. Eskalasi. Ya kan? Waktu dia lagi ngerangkak, waktu dia lagi lari. Jangan lu ngerangkak lu paksa lari. Kayak gitu kan, kata lu kan. Benar. Ya itu yang gue pegang teguh sampai sekarang. Iya, berarti bagus ya nasihat gue. Alhamdulillah. Nah jadi iya benar, karena kalau anak itu kan 2 tahun pertama tuh harus ASI. Ya kan, terus 6 bulan pertama harus full ASI, nggak boleh kena air putih, nggak boleh kena makanan. Nah itu kayak bisnis juga kira-kira gitu, cuman nggak harus 6 bulan juga, ada fasenya masing-masing. Iya betul. Nah sekarang sendiri kalau boleh tahu, Zetro tuh sebenarnya
kan berarti berdiri itu sebelum bukan gitu maksudnya. Zetro itu udah berdiri lumayan lama, artinya udah 4 tahun. Iya, 4 tahun. Plannya itu kalau boleh tahu gimana sih? Karena menurut gue ya, sebagai pemilik toko dan sebagai reviewer nomor 1 di Top Score. Yoi, kan di dunia. Enggak di Top Score. Iya. Itu artikelnya dalam 1 tahun tuh keluarnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak dan nggak ada jadwal pastinya. Kalau boleh tahu tuh gimana sih plannya? Gini Bang, ini sekalian lu jelasin. Sekalian gue jelasin ya. Jadi emang bisnis brand sepatu itu lebih tricky sih. Maksud gue ketika lu pengen cepet berkembang, menurut gue lu lebih cepet cuan ketika lu bikin toko sepatu daripada lu bikin brand sepatu. Karena ketika lu bikin brand sepatu itu, lu harus pinter-pinter banget yang namanya manajemen cash flow lu lah. Yeah. Jadi gini, kalau misalnya lu punya duit 100 juta gitu, lu bikin toko sepatu, let's say lu tinggal pesan ke principal, ya kan, saya mau pesan ke vendor, ke brand gitu ya. Saya pesan 100 juta gitu ya. 100 juta. Dalam waktu 2 minggu mungkin udah datang, terus lu bisa langsung jualan, ya udah kan, duit cepat masuk ke lu kayak gitu. Atau mungkin lu bisa bayarnya tempo juga kan. Nah sementara ketika lu sebuah brand, let's say lu punya duit 100 juta gitu, lu punya duit 100 juta, ini kan lu nggak bisa pesan ke prinsipal lain kan. Lu tuh harus create your idea gitu. Benar. Jadi let's say lu udah punya desain itu, idea itu lu bikin jadi suatu kenyataan. Dari kenyataan itu kan perlu proses development kan. Development itu juga lu nggak bisa ngasal gitu ya. Tergantung sih lu mau cepat atau nggak. Cuma biasanya itu 1 bulan. Let's say 1 bulan ya, lu develop 1 bulan. Terus develop dari mulai gambar gitu ya. Dari gambar terus sampai sampel jadi lah gitu. Itu sekitar ya let's say 1 bulan misalnya, itu yang paling cepat. 1 bulan, habis itu setelah udah jadi nih sampelnya udah oke, lu perlu sourcing kan, kayak lu kumpulin material-materialnya gitu, bikin equipmentnya juga, misalnya untuk shoeless-nya, terus cutting dash segala macam. Ya let's say paling cepet sebulan juga. Nanti dari situ udah set semua material, baru lu mulai pengerjaan, itu 1 bulan juga, ya kan. Dari situ belum lagi kita udah jadi lu jual, belum lagi kan toko ada yang 30 hari lah, ada yang 60 hari, 90 hari. Sementara dari situ expense tuh jalan terus kan, lo harus bayar gaji, lu bayar istilahnya bayar. Iyalah banyak lah ya. Iyalah banyak lah gitu kayak. Dan ya itu sih makanya kadang tuh kalau kenapa lama keluar itu karena ya kita lagi manage cash flow kita, atau enggak kita belum jadi nih sepatunya nih kayak gitu. Karena jujur gue kan ketika gue awal terjun ini kan gue kan nggak tahu ya, kayak gue cuma tahu gue bisa gambar gitu, gue bisa gambar tapi gue nggak tahu gue harus sourcing di mana. Dan ketika gue udah mulai tahu dikit-dikit ya, udah kita mulai benerin lah timelinenya. Cuma 2022 timeline kita bakal mantap. Nah nanti di akhir ya ceritain ya. Oke, top. Jadi dulu bahkan 2019 kalau nggak salah, Hashim itu pernah gue ajak ke launchingnya Ortus. Iya deh. Nah, iya kan? Iya. Sama lu gak apa-apa ngomong gini. Gak apa-apa. Sama gua kan? Iya. Ingat gak? Gua ajak. Terus lu ketemu sama tapi gue boleh kasih tau gak sih? Kenapa? Kalau lu dulu ini investor di Zetro Sport. Jadi dulu tuh gua sempat invest ya ke Zetro. Jadi sempat invest. Cuman akhirnya gue dicampakan lah. Kagak dicampakan, Bang. Lu mencampakan gua. Tapi kita selesai dengan cara baik-baik lah ya. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi gue dulu invest ya nggak banyak-banyak juga lah. Seharga NMAX bekas lah. Ya NMAX bekas tapi udah buluk, udah pernah jatuh gitu. Ya invest terus habis itu udah running well, terus juga gue juga dapat profit gitu kan. Terus juga ya udahlah gitu kan. Terus cara in returnnya bagi Zetro ya gue coba suggest marketing, terus juga gue kenalin sama beberapa orang yang memang punya expert gitu kan. Ya habis itu selesai, nggak tahu gue selesai, habis itu kayaknya lu dapet investor lagi ya atau gimana? Gue nggak ngerti tuh. Kelanjutan setelah itu kan gue nggak tahu tuh mengenai cash flow-nya lain-lain. Oh enggak, kalau jujur sebenarnya gue ketika itu gue selesai sama lu itu gue nggak ada investor lagi sih. Cuma gue bikin PT aja gitu. Gue kayak bikin PT. Terus ya udah dengan dana yang gue punya ya gue bikin sepatu yang baru lagi gitu, yang pakai pylon kan. Kan istilahnya ada yang namanya inovasi lah dulu kan.
kan lu suka ngeluh juga kan, ini berat nih sepatunya, rubber macam. Sementara lu lihat ketika gua mulai awal 2017 dan ketika udah 2019 itu kan persaingan udah beda kan. Ketika gua mulai itu yang paling besar cuma specs gitu. Ya udah nggak ada lagi. Tapi sekarang juga udah mulai rame banget. Ya emang intinya sih harus inovasi terus ya. Gue nggak mungkin kan gue bikin sepatu yang gitu-gitu aja. Sementara ya lu lihat Ortus Specs, bahkan ada brand-brand baru lain juga yang akan keluar. Ya sepatunya sih ya dengan kualitas yang bagus gitu. Ya gue harus melampaui itulah. Ya cuman maksud gue dengan umur lo yang udah 3 tahun. 3 tahun ya, hampir 4 ya. Itu coba lo dapetin investor yang big investment deh. Ya kayak bisa bantuin gak? Iya, cuma ngomong aja ke kamera buat para teman-teman semua yang mau invest ke Zetro gitu kan. Ya buat para teman-teman semua yang mau invest ke Zetro Sports ya kan. Lu bikin crowdfunding aja, Pak. Crowdfunding. Jadi kayak misalkan lu buka berapa slot gitu ya. Jadi atau misalkan lu mau mulai order misalkan untuk artikel di bulan misalkan fall winter misalkan di fall winter 2022 misalkan. Nah, fall winter 2022 lu butuh 600 juta misalkan. Nah, lu bikin crowdfunding 600 juta kalau mau satu slot misalkan 60 juta atau 30 juta. Nanti dari situ in return dia akan dapat berapa. Itu aja. Siap. Bener. Seriusan? Lu aja dong Bang jadi investor gue, kan lu kaya. Iya, gimana ya? Ya. Dan tenang aja. Amin aja deh. Iya, bisnis kita legit kok. Kalau misalnya mau cari alamatnya di mana gitu, Zetro ini jangan kantornya bodong gitu kan. Ya, datang aja ke Equity Tower. Wih, gila. Gue ngeliat story dia kantor pagi-pagi udah bikin kopi ya kan. Ya, ngeliat senja ya. Padahal lagi pusing mikirin sepatu kapan nyampenya ya. Belum jadi-jadi ya. Iya, ya. Soalnya ini pasti kan kayaknya dirasakan sama semua brand ya. Gue nggak tahu lu sebagai owner toko mungkin ngerasa nggak sih kayak orderan lu tuh mungkin nggak ke-fulfill semua. Ya. Karena ya wajar kan, karena ya kayaknya sekarang tuh juga lagi ada krisis energi kan di Cina. Setahu gua itu juga mempengaruhi material terutama bagian upper. Terus juga ya bentar lagi juga akan ada Chinese New Year dan itu kan Chinese New Year juga lama. Februari ya? Iya, jadi dia kan 2 minggu sebelum dan 2 minggu setelah kalau nggak salah tuh. Dan ya itu tadi, makanya kita sebagai ya itu gue belajar banyak lah gimana caranya menyiapkan itu semua gitu. Jadi kenapa gue ngundang lu? Gue pengen anak-anak kan yang nonton ini kan, yang nonton Topcast tuh agak unik nih. Karena gue ngelihat di beberapa channel YouTube lain yang kita sejenis lah ya. Itu dia pada saat ngerilis diskusi kayak begini nggak banyak view-nya. Ini agak unik. Nah, gue ngeliat customer top score kok view-nya banyak gitu. Kayak nggak mungkin tuh di bawah 5.000 lah. Orang nonton 5.000 untuk diskusi kayak gini, ya dengan segmen kita yang di sports agak unik loh. Maksudnya unik loh. Kayak gue nggak ngincer banyak-banyak, tapi gue ngincer supaya orang-orang tuh nonton lu keinspirasi lah sedikit-sedikit bahwa kenapa nggak gue yang big sekalian. Nah, yang mendingan yang lagi struggling kayak begini yang gue undang gitu kan, biar jadi inspirasi. Nah, cuman gue tadi ya usul tuh, lu bikin crowdfunding aja. Jadi misalkan di akun Zetro-nya lu butuh sekian ratus juta untuk order sepatu-sepatu ini. Gak ada masalah sih. Menurut gue itu nggak ngejatuhin brand lu juga, karena lu tahu ini kan? Apa? Kickstarter, tahu kan? Tahu. Nah, di Kickstarter kan banyak tuh itu kan di luar negeri. Itu di luar negeri. Nah, contoh di luar negeri yang banyak orang pengen produksi sesuatu tapi crowdfunding ngumpulin dana dari bla 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 segala macam. Kayak gue di Tops Urban nih, gue ceritain ya. Gue di Tops Urban itu gue cuma bikin story sekali doang. Gue pengen bikin toko brand lokal, kumpul semua slot full. Cuma sekali story. Nah, yang itu kan satu orang 100 juta tuh. Iya, segituan lah. 50. Udah kumpul. Gampang banget nyari duit gue kalau mau jadi tukang tipu nih dalam hati. Gampang juga jadi tukang tipu, enak nih gitu kan. Langsung neraka gue. Nah, kita lanjut lagi ke Zetro. Sekarang kan brand makin gila. Banyak banget yang bikin brand sejenis lo. Gue nggak ngomongin brand lain ya. Gue lihat nih ada Sefspo yang juga udah lamanya sama kayak lo lah ya, Sefspo. Ada juga Big Scale atau apa tuh. Gue lihat tuh. Itu punya toko di salah satu di Tangerang, saya ingat gue ya. Terus juga ada One atau apa, Bon atau apa gitu gue lihat ya. Gue lupa tuh namanya. Iya sih. Banyak banget. Terus kemarin juga ada lagi tuh. Jadi kayak apa namanya? Titik startnya itu jadi ramean gitu loh. Gimana lo menanggapi itu semua dan apa yang membuat Zetro kira-kira itu mah bukan masalah gitu? Kalau gue lihat nih ya,
ibaratnya nih, hati-hati jangan sombong, gak enak sama kompetitor. Gue gak sombong. Hati-hati di flip. Flop, hati-hati. Gue mah rendah hati, tenang aja. Enggak. Jadi yang gue lihat itu saat ini tuh kalau diibaratin bola ya, si pasar sportswear lokal ini tuh ada Liga 1, Liga 2 menurut gue. Liga 1 tuh ya Specs, Ortus dan kawan-kawan lah gitu kan. Ya which is mereka pemodal besar, mereka punya pabrik sendiri segala macam. Kayak gitu. Dan terus ada Liga 2 nih. Liga 2 nih ya anak-anak yang kayak gue gitu ya. We start from zero banget dan kita nggak punya pabrik gitu-gitu. Tapi yang gue lihat sih kalau Zetro sendiri goals kita mau masuk ke Liga 1 gitu. Nice. Kayak makanya kita benar-benar nggak. Tapi kayak ini AHPS. Kan Liga 2 deh. Dari Liga 2 ke Liga 1 belum berhasil. Jadi coba lagi. Iya. Yang penting trying. You never know if you never try, ya kan. Iya, terus lu pengen masuk ke Liga 1. Iya, makanya gue lihat kan, maksud gue lu tau lah sepatu Zetro dulu gitu. Maksud gue ya gitu kan, kayak kelihatan banget ini belum terlalu legit segala macem. Dan akhirnya ya gue 2020 ini ya gue 2020 juga sempet sih. Gue sempet tuh kayak bikin inovasi lah, kayak misalnya gue bikin sepatu tuh jangan yang kulit terus deh gitu. Kayak gue bikin knit, terus gue bikin sepatu futsal yang ada pylonnya gitu kan. Dan ya itu lumayan cukup, itu yang nyelamatin gue pas pandemi tuh. Sepatu-sepatu yang kayak knit gitu. Dan gue surprisingly gitu, gue jual sepatu 600.000 laku bang. Iya yang knit itu, yang knit itu kan 600.000 ada yang beli gitu. Ketika gue awal-awal gue launching di Shopee, nggak apa ya, Shopee, Tokopedia gitu. Ya dalam waktu semingguan gue cuma 100 udah kayak clear. Tapi produk terakhir lu itu sempat banyak diomongin sama netizen ya, Sim? Yoi, betul. Nah itu gimana lo menanggapinya? Ya gue nggak cerita apalah. Atau lu mau menceritakan sendiri, atau lu mau klarifikasi atau apa segala macam? Jadi kan karena di Instagram lu komentarin. Jadi ada orang nyinyir, lu reply. Lah orang kalau nyinyir lu cuekin aja. Enggak, jadi gue kan sebenarnya ya itu admin gue sih. Emang udah gue bilang kayak istilah aja, ya udah lu tanggepin santai aja, kayak istilah kayak yaudah kayak orang ngobrol gitu kan. Kan haters gonna hate ya, seru-seruan aja gitu. Dan ada ya yang bela juga kan juga banyak juga sih. Sebenarnya mereka sebenarnya funny gitu menurut gue, kayak mereka mempermasalahkan made in mana gitu. Menurut gue di yang udah globalisasi ini gitu kan, istilahnya ya lu terserah gitu, lu mau made in di mana gitu. Let's say misalnya gini, brand lokal harus bikin di Indonesia gitu. Oke gitu, kayak gue udah bilang gue mau bikin sepatu gue kualitas Liga 1 gitu. Misalnya kayak ya gue nggak mau yang cuman gitu-gitu aja. Dan kalau kita ngomongin sepatu knit, emang ada vendor knit yang lokal yang bisa bikinin buat kita, itu satu. Terus yang kedua, belum ada ya? Belum ada yang bagus banget gitu. Iya, kalau dua, kalaupun ada itu mahal. Bukan masalah mahal sih. Mereka itu ya mereka yang maunya kuantitinya tuh puluhan ribu gitu. Sekalipun itu juga, misalnya gue juga bisa 10.000 gitu misalnya ya. Ya itu mostly juga ada di kawasan-kawasan berikat bang. Kawasan berikat. Pabrik bagus itu di kawasan berikat yang dimana istilahnya kayak kalau dia jual ke lokal lo harus bayar extra tax gitu. Which is nanti harganya tambah mahal ya kan. Ya makanya kayak ya tapi si Ortus Spec bisa bikin gitu ya. Mereka punya pabrik sendiri gitu kan. Balik lagi di sini kita yang penting kita bisa kasih lu sepatu yang istilahnya knit gitu kan, tapi dengan harga yang terjangkau kayak gitu. Gue bisa banget mendebat apa diskusi lu, tapi gue pengen lu menikmati ini sebagai sebuah proses. Jadi nggak apa-apa, itu lu punya cara pandang seperti itu gitu kan. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti lu akan iya juga gitu. Kenapa gue nggak gini gitu kan? Itu kan nikmat tuh. Maksudnya aha momen itu melalui pencarian, bukan berdasarkan nasihat. Tapi berdasarkan nasihat-nasihat itu,
2022 sepatu-sepatu itu gua bikin di lokal. Oke. Jadi ya lu mungkin lu sempat lihat story gua kan. Yeah. Nah, itu kita emang kita udah jangan sering-sering story lah, Pak. Kenapa? Ya nggak seru. Nggak seru ya? Iya gitu. Pelan-pelan aja gitu. Kan itu kan juga teaser ya kan. Jadi, tapi kan kenapa nggak di Zetro-nya aja? Kenapa malah di Instagram lu? Kalau di Zetro-nya ini kayak harus dipoles lagi lah. Kalau gue kan kasar juga nggak apa-apa kalau gue yang. Tapi gue sebagai founder Zetro Sport gitu, gue mendengarkan para masukan para netizen lah. Nah, mereka mau local pride banget. Oke, 2022 kita bikin di lokal semua dan kita udah dapet vendor need-nya, kita udah dapet pabrik yang bisa, dan kita juga udah bisa lah untuk kuantitinya segala macam kayak gitu. Dan ya tunggu aja maka 2022 nanti. Oke, nice. Tapi gue juga punya pesan nih buat para netizen ya. Jadi teman-teman para netizen tuh harus tahu bahwa negara paling unggul di bumi itu sekarang Cina. Menurut gue ya. Manufacturingnya paling unggul di bumi, udah nggak ada yang bisa ngalahin gitu kan, kecuali ya udahlah nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ya you name it lah, sepatu yang lo pakai sekarang misalkan specs apa, ortus apa, material uppernya ya pasti ada sentuhan barang-barang dari Cina. Nggak mungkin semua di-collect dari lokal. Itu 100% nggak mungkin terjadi. Iya betul. Nah, kalau di lokal biasanya efeknya adalah mahal. Dan kedua, quality-nya nggak sebagus quality dari Cina. Itu gitu. Tergantung sih. Nah, coba gimana tanggapan lu? Sebenarnya kalau kita ngomongin price, of course lebih murah di Cina itu, of course. Meskipun pakai pengiriman dan lain-lain, tetap nyampe sini lebih murah ya. Tapi ada resikonya juga sih. Kalau di Cina itu kita QC-nya nggak bisa sebebas di lokal gitu kan. Hati-hati juga sih, banyak juga yang nipu. Dan juga ya takut barang ketahan segala macam kan, itu another problem juga kan. Terus sama kalau menurut gue nih, kalau masalah kualitas bagus apa enggak itu tergantung. Lu kalau dapet pabrik di Cina yang jelek itu cuman ya udah, penting cepet asal jadi itu banyak. Terus yang kayak di lokal juga yang kayak bagus itu juga ada kayak gitu. Cuma kalau itu ngomongin ini ya QC, cuma kalau kita ngomongin manufacturing misalnya bikin upper knit atau bikin apalah outsole segala macam ya itu emang masih bagus sih menurut gue di Cina. Iya betul. Jadi dengan kata lain lu goyah ya. Jadi setelah kemarin lu pengen bikin ini terus lu diiniin terus lu goyah, udah deh gue bikin di lokal deh sesuai dengan keinginan lu semua gitu. Enggak, jadi gue tetap bikin knit. Tapi nita di lokal gitu. Oh gitu. Iya, jadi gue penasaran gue hasilnya gimana kira-kira. Karena maksud gue lu nggak harus maksa bahwa at the end customer itu nggak peduli itu dibikinnya di Cina atau di Indonesia. At the end dia hanya peduli quality produk lu segimana bagusnya dan harganya sekompetitif apa itu. Iya. Jadi maksud gue lu jangan sampai membuat keputusan bisnis berdasarkan saran-saran dari netizen. Iya. Hati-hati. Nah, kalau ngomongin kayak gitu, Topscore juga dari dulu dibilangin, kok Topscore nggak sekeren toko ini sih? Kok Topscore nggak sekeren toko ini sih? Terus gue mikir apa? Ya bodo amat, emang duit gue cuma segitu zaman dulu. Akhirnya gue fokus sama sesuatu yang nggak dimiliki orang-orang lain. Ya gue main di sosial media. Sekarang digital aset Topscore ya paling banyak. Jadi aset kita bukan aset sepatu sekarang, aset kita digital aset paling banyak. Iya. Keren. Ya, nggak paling banyak juga sih. Ya nomor 1 lah. Tapi banyak sih yang punya akun-akun YouTube juga, cuma ya emang paling niat Topscore sih kalau gue lihat sih. Iya, udah lihat. Krunya ada 14 orang tuh di belakangnya. 100 tuh kayaknya di belakang tuh. 100 gue. Oke, balik lagi ke Zetro. Nah, kemarin tuh banyak yang DM gue minta review sepatu lu. Iya. Dan gue saat itu akhirnya nggak jadi nge-review kan. Ingat nggak? Karena lu cedera. Ya. Atau karena lu nggak mau. Salah satunya itu, dan karena ya banyak lah faktornya ya, banyak faktornya. Iya. Nah, cuman kemarin itu banyak yang ngasih suggest ke gua, jadi seolah-olah sepatunya itu bentuknya ya tinggal nempel logo Zetro doang sih, bener nggak tuh sih? Sebenarnya sih kalau dibilang tinggal nempel sih enggak sih, ya? kayak enggak tinggal nempel. Istilahnya kan yang namanya proses logo itu kan juga ada. Istilahnya tuh ada macam-macam proses penempelan logo itu kan. Dan kita kan juga kalau kita pesan di sana kita bisa custom. Iya, itu bisa custom kan. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain lu tapi lu menurut lu keputusan lu kemarin ke sana
salah atau benar? Menurut gue benar secara bisnis. Good. Karena gue sepakat. Benar secara bisnis, salah menurut netizen. Iya. Lebih penting benar secara bisnis karena lu ngamanin diri lu kan saat itu. Kalau nggak gitu pandemi lu kemarin mungkin nggak selamat ya dalam tanda kutip ya. Bener nggak? Bisa bilang mungkin gue nggak di podcast ini gitu. Kayak gue undang lu tetap sebagai brand yang nggak tutup. Iya, brand gagal gitu. Kita ambil hikmah kenapa brand tersebut bisa gagal. Iya, coba ya itu tadi sih kayak mereka cepat banget ngerjain itu satu, dan kedua sepatu itu juga cepat kejual. Jadi gua kan naruh sepatu itu di toko kan dikit ya. Kayak nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya cash flow gua bagus dari situ. Nggak yang lebih B2C ya. Lebih langsung ke customer ya. Iya, yang nggak tempo dulu lah 60 hari, 30 hari, 60 hari gitu kayak enggak. Jadi ya whatever what netizen say it lah kayak yang penting karyawan gue gajian ya kan, brand Z masih ada, dan yang seneng juga banyak gitu kayak bisa dapat sepatu knit dengan harga yang murah kayak gitu. Iya, tapi memang itulah tugas kita sebagai seorang pengusaha tuh, kadang-kadang kita nggak bisa menyampaikan apa yang terjadi di belakang kita kepada orang-orang yang ngelihat kita dari jauh. Iya, betul. Itu aja kesulitannya tuh, dan itu mental yang nyelesain. Iya. Kayak gue nih recovery ACL, gue bilang sama dokter gue bahwa gue takut banget sakit. Tapi kalau recovery 6 bulan mental gue nggak bakal drop, gue gituin. Oh gitu mam. Padahal yang berat tuh recovery-nya nggak masalah. Gue kalau mental recovery gue kuat. Tapi kalau sakit, maksudnya sakit operasinya apa segala macam, gue takut gitu. Tapi kalau mental, ayolah bisa diadu lah. Nah ya itu kan mental seorang pengusaha harus kayak begitu. Belajar dari lu juga gue bang. Gila. Nah, kan lu dulu ruko lu dulu ada anjingnya di bawah kan? Iya benar. Nah, ya nantilah kita bahas lah ya di. Nah oke, sekarang di akhir apa plan lu di 2022 akan ngeluarin saya lo apa, bulan apa, bla 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 segala macam, kuantitinya berapa dan lain-lain. Jadi di 2022 ini kita akan ngeluarin silo baru tiap quarter. Tahu kan quarter berapa bulan? Siap, ampun. Kasih tahu berapa? Kasih tahu. Lu dong, kalau kata lu tahu. Enggak tahu gua enggak tahu. Masa lu enggak tahu sih? Aduh. Tiap 3 bulan ya kan? Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, iya gitu. Ya, jadi lu ngeluarin sepatu setiap quarter. Berarti ada 4 kali rilis. Iya. Sekali rilis itu kita dulu kan sempat ada sepatu lain ya, kayak sepatu running, sepatu lifestyle. Kita akan fokus di futsal football gitu. 2022. Mantap. Karena ya ini bidang kita gitu kan. Terus dari situ kita juga udah punya silo tuh ibaratnya yang dari berbagai macam harga lah. Let's say high range, mid range, sama low range, kayak gitu. Dan yang pastinya tier 1, 2, 3 lah ya. Yang pastinya ya itu tadi target gue ya Liga 1. Kayak Liga 1 ya. Orang-orang di Liga 1 itu yang mau gue kejar. Iya, gitu. Bagus. Tapi lu nggak akan bisa masuk Liga 1 kalau nggak dapat funding kalau menurut gue. Nah, ini pahit sih. Ini jahatnya dalam bisnis tuh kayak gini, pahit sih. Syukurnya adalah dari sekian lama gue berbisnis ini, gue banyak kenal sama orang-orang yang mereka tuh bisa kasih gue funding lah. Dan in short term lah ya. Iya, in short term lah. Entah itu bentuknya utang atau kayak gimana gitu kan. Bisnis banget lu, kelas lu. Enggak. Tapi jangan riba lu, ntar lu. Jangan mau diakalin. Bagi hasil. Iya, bagi hasil. Jangan mau diakalin, oke. Kita kan memang masih bego kan, anak muda kan. Tapi jangan mau dibego-begoin lah. Riba pinjol ya ternyata. Tapi kita jujur sih, kita saat ini kita masih kekurangan ada satu hal sebenarnya dari Zetro Sport ini. Apa tuh? Sebenarnya gue tuh kita tuh open banget buat istilahnya buat ada investor baru masuk sebagai equity gitu kan, kepemilikan di PT kita. Cuma berapa valuasinya? Kita di belakang layar aja nanti valuasi gitu lah. Cuman apa? Tadi belum selesai. Cuma gue berharap sih partner gue yang masuk baru ini itu orang yang benar-benar ngerti tentang marketing. Ya? Marketing. Seperti yang dulu lu harapkan di gue. Iya, tapi tidak kesampaian. Iya. Karena dulu gue top score pun masih berdarah-darah. Kalau lu ngomong top score sekarang mah, buset. Berarti masuk dong sekarang dong. Masih berdarah-darah, cuma dikit darahnya. Iya.
Enggak, intinya gue butuh pemain kunci yang ngerti digital marketing atau branding segala macam lah. Tapi kenapa gue mau dia join jadi partner? Karena gue mau yang experience. Tapi gue belum afford untuk kalau gaji kan. Jadi ya istilahnya advice lah ya. Iya, jadi kayak dia jadi equity lah, dia punya equity kayak gitu. Lu tahu nggak toko di Depok? Pemiliknya tuh, salah satu pemiliknya itu punya agensi namanya Bicara Kreatif. Tahu kan? Iya. Nah itu aja sebenarnya lu tunjuk. Nanti di handle sama tim Bicara Kreatif tuh. Lihat ada 14 orang di belakang sana. Wow. Enggak canda. Gue gak mau promosi. Cuma maksud gue gini sih. Jadi lu kalau mau ngasih makan ikan paus, lu gak bisa ngasih pancingan pakai ikan teri. Betul. Gitu, kecuali terinya ada puluhan ribu, jadi ikan pausnya mangap. Iya. Nah, jadi maksud gue, lu jangan takut berinvestasi pada manusia sih. Ini gue kasih tau aja sama lu. Jadi jangan takut berinvestasi sama manusia. Nah yang gue lihat di Zetro kan sekarang timnya kan sebenarnya lean ya. Iya. Timnya tuh sedikit tapi mantep gitu ya. Kalau lihat ya, timnya sedikit tapi mantep. Nah tapi bisa jadi lu jangan khawatir nge-hire orang yang memang punya expertise, bayar agak mahalan dikit, tapi bisa ngasih lu edit value yang banyak, yang hal yang nggak lu ketahui. Jadi jangan lu mengukur semuanya itu secara jumlah. Misalkan gini, net profit lu 100 juta satu bulan. Terus orang ini digaji 90 juta misalkan. Iya. Lu jangan mikir bahwa lu akan loss 90 juta. Lu akan mikir setelah gua loss 90 juta, orang tersebut akan kasih gain gua berapa. Kalau dia ngasih gainnya 900 juta, ya gue bayar 90 juta, lu merem. Iya. Gitu. Tapi cara tahu gitu gimana? Ya lu screening lah, nah itu insting. Tapi lu harus ketemu sama orang yang salah dulu untuk ketemu nanti sama orang yang beneran. Iya, kalau waktu yang salah mah Firsa ya. Tokai. Kalau di Top Score sekarang kita baru aja bikin sistem sendiri. Ini gue kasih tahu sama lu ya. Website lu kan juga gue liat-liat masih agak-agak. Jelek banget. Udah makanan gue itu. Iya. Jadi kan sekarang gue udah punya. Gue punya Bicara Kreatif. Ya kan, gue ada Iwo, ada Ferdi, ada Farhan di sini kan. Akhirnya kita bikin bisnis kan. Terus juga sekarang di Top Score tuh ada namanya Mas Gali. Dia tuh bikin sistem. Jadi sekarang gue bisa check out stok di Bandung dari sini. Jadi itu disebut cross order. Jadi Top Score jadi nanti kalau gue kan insya Allah tahun depan yang mudah-mudahan punya cabang lagi. Jadi gue nggak takut. Gue seperti memindahkan gudang aja kayak gitu. Nah itu bayarnya kalau ditanya bayar mahal. Tapi apa efeknya? In return lu pasti dapat. Itu mas gue. Jadi lu jangan takut sama investment sama orang. Ini yang gue khawatirkan dari dulu. Karena lu basicnya akuntansi kan. Iya. Nah, akuntansi itu kan rumus pastinya kalau aktiva pasiva dan lain-lain kan itu rumus pasti. Tapi ada hal-hal lain di insting bisnis tuh yang ya lu kalau bisa ngasih gua gain 100 kali lipat ya gua bayar lu 90 juta nggak masalah lah. Yoi. Itu. Ya. Nah, itu tuh makanya pesan dari gua kan yang ekskalasi itu kan yang tadi tuh. Iya. 3 tahun lalu nih pesan gua yang sekarang. Yoi. Gue lupa nyatet lagi. Jadi udah lupa. Di replay. Oke, kalau dari gue sih itu aja pesan gue sama lu. Nah, silakan lu mungkin mau closing statement atau ada mau lu ceritakan lagi nggak? Kan lu pasti pas lagi di jalan menuju sini sambil dengerin lagu hujan-hujan, aku pengen ngomong ini nih di Bang Imam gitu. Ada yang mau sampaikan nggak? Yang gue pengen sampaikan sih, pertama gue berterima kasih banget ya sama para insan istilahnya pecinta sepatu futsal, sepatu bola tanah air nih. Entah itu dari para customernya langsung atau para owner toko gitu. Jujur selama perjalanan 4 tahun ini gue banyak banget dibantu sama owner toko dan para customer lah, customer. Meskipun unik-unik karakternya ya. Karakter unik-unik gitu. Dan gue cuman mau bilang gue terima kasih. Terus yang kedua, please terus dukung Zetro Sports. Jangan nyerah sama kita gitu. Karena kita terus berusaha yang terbaik buat kasih yang terbaik buat lu semua gitu. Kamu jangan nyerah dong sama aku gitu. Yes, please jangan nyerah dong. Kalau bisa ya dukung Zetro Sport terus lah. Lu kan the rise of the underdogs ya. Nah ya itu tagline lu bagus. Tapi lu harus berubah lama-lama. Ketika lu udah nggak underdog, lu nggak, tagline-nya diganti lah. Gua tagline Zetro tuh kenapa harus takut gitu. Itu tagline-nya. Terus kalau lu beli sepatunya ada the rise of underdog. Enggak. Kami menginspirasi
para underdog untuk menjadi juara gitu ya. Iya, tapi tagline-nya itu kenapa harus takut. Jadi ya kita kan istilahnya kayak David versus Goliath kan. Kita David gitu. Tapi ya lu tadi bilang lah mental kita kecil tapi mental kita mah gede gitu, kayak ya lu mau ribut sini deh. Iya gitu. benar. Jadi maksudnya lu ngelihat gua kecil memang badan gua, tapi kalau lu 1 lawan 1 sama gua, ayo ribut deh. Tapi beda kalau 100 lawan 1. Bener enggak? Oke. Sip. Satu lagi pesan gua di tahun 2022, produk yang bakalan mantep itu sepak bola. Yes. Hati-hati sama rilisan kalau lu terlalu banyak kuantiti tinggi futsal. Hati-hati. Ya, ini insight dari gue aja. Thank you banget Bang. Kita juga makanya gue bilang kita lagi fokus ke bola juga nih. Ya benar. Sip. Oke, Tops, itu aja diskusi gue dengan Hashim Asyam. Hashim Asyam, dia punya saudara kembar ya. Saudara kembar lu udah nikah ya, gue lihat ya? Belum. Oh belum. Gak usah ngomongin nikah dong di sini dong. Dari dulu ngomongin gak nikah, ngomongin curhat mulu sama gue gak nikah. Kapan gue curhat? Gak pernah ya? Gak pernah punya cewek soalnya. Tapi normal kan tapi? Itu mah rahasia aja kalau cewek tuh. Oh gitu ya? Oke, itu aja Tops. Terima kasih juga buat para sponsor DJ Sport dan Rhino. Ini juga sama-sama lokal. Jadi memang sejauh ini gue nggak tahu ada nggak ya bintang tamu yang dari brand luar. Kemungkinan baru deket-deket ini sih. Essex mau ngobrol-ngobrol di sini sama gue. Mantap. Dan mudah-mudahan ilmunya bisa jarang nih yang nonton sampai menit ini nih. Jarang, berarti dia kurius banget sama dunia bisnis atau sama perkembangan Zetro. Makasih udah nonton sampai menit segini. Mudah-mudahan lo semua bisa terinspirasi dan dapat banyak insight. Kalau dapat banyak insight, dilakukan. Dan jangan lupa doakan Zetro sama doakan Topscore supaya usaha kita saling maju. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.